hari apa? Pakai apa ya? Nah, kan gue udah bilang, maksud gue gini loh, teman-teman gue bilang sama lo, kita udah janjian hari ini pakai baju merah. Dia pakai baju yang sama kami minggu lalu, baju biru juga. Which is, gue juga sama. Baru gue mau nanya. Jadi kan gini, kita berdua nih kan terkena sindrom pikunisasi. Artinya lupa secara tidak jelas, padahal masih muda gitu kan sebenarnya kan. Ini yang terjadi kan. Oh iya dong. Itu buat lu, kalau gue enggak. Oh atau baju lu cuma ini doang sebenarnya. Memang gak ada di baju. Bud, ini lagi musim hujan. Baju gue banyak yang basah gak bisa kering gitu. Gak mungkin gue percaya. Jadi teman-teman hari ini kita mau bahas topik soal pikun. Sebenarnya sih gue sih penasaran Pikun? aja. Oh enggak. Maksudku gini, apakah pikun itu bisa dijelaskan secara medis apa enggak? Gua pikir itu memang secara by natural aja memang orang akan ngalami pikun secara normal gitu maksud gua. Ada Bud, jadi pikun itu ada yang normal ada yang enggak. I see. Kalau Gitu. karena tua dia pikun tuh normal maksudnya. Kalau apa? Kalau udah jadi tua, kalau dia udah berumur pikun tuh normal maksudnya. Kadar normal tuh gimana? Gua nggak ngerti. Normal sampai tahapan tertentu. I see. Gitu. Jadi maksudnya kayak gini Bud. Sepanjang yang bertambah dengan usia gitu, memang otomatis orang itu akan mengalami penurunan fungsi kognitif. Kognitif itu kalau ini misalnya kayak kecerdasan, memori, ingatan, itu memang secara natural akan menurun Bud. Oke. Gitu. Nah, cuma yang menjadi awareness ya, kalau misal penurunan itu terlalu cepat, terlalu dominan sampai mengganggu seseorang itu sampai nggak bisa beraktivitas. Maksud gue kayak gini, setua-tuanya orang, dia harusnya masih bisa untuk hidup sendiri. Ini terlepas dari kekuatan fisiknya ya. Oke. Gitu. Jadi dia masih bisa mengingat ini hari apa, tanggal berapa, apa yang mau dia kerjakan. Mungkin dia lupa naruh kunci di mana, naruh remote di mana, itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi kalau misalnya dia sampai lupa, dia itu siapa? Dia itu ada di mana, apa yang mau dia lakukan, sampai kayak orang bingung-bingung seperti itu adalah sesuatu yang nggak wajar. I see. Nah, pada dunia kedokteran, pikun itu kita sebut dengan kata demensia. Oke. Sering denger gue katanya. Nah, lu tuh pernah dengar pikun kan? ya? Nah, itu demensia itu sebenarnya hampir sama dengan pikun. Gitu. Penurunan fungsi kognitif pada seseorang. Enggak, pertanyaan gue gini. Apakah ketika orang, maksud gue, kalau dia di umur berapa dikatakan pikun secara normal? Maksud gue gini, misalnya dia di umur 90, dia nggak inget dirinya siapa, itu normal apa enggak? Kan dia udah tua banget tuh yang 90 maksud gue. Nah, tapi seturun-turunnya kognitif seseorang itu nggak akan bisa sampai seperti itu, Bud. Oh gitu ya? Gitu. Ini kognitif tuh bukan ibaratnya kayak gas gitu yang pelan-pelan sampai drol gitu, enggak gitu. Tapi penurunannya itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Walaupun usianya udah ratusan tahun. I see. Nah, kalau misalnya dia sampai tidak bisa berfungsi, daily activity-nya terganggu, ya, itu yang berarti mungkin ada sesuatu. Ada penyebab lain, penyakit lain yang mesti kita gali. Oke, jadi sebetulnya ketika kita ngomongin soal demensia atau pikun, ada batasan ukurannya ya. Kalau lu sampai lupa jadi diri lu siapa, lu tinggal di mana, mau ngapain, itu berarti udah masuk kategori demensia yang tidak normal gitu ya. Biasanya sih kalau misal gue mengatakan kalau progresifnya tuh terlalu cepat, Bud. Jadi oke, dia mulai pikun nih. Tapi minggu depan pikunnya makin berat, makin bertambah berat. Itu jadi kecepatan progresnya tuh cepet banget. Itu masih jadi tanda tanya. Kayak misalnya contohnya minggu lalu kita rekaman pakai baju biru, hari ini kan pakai biru lagi. Berarti kita udah memasuki tahap demensia yang tidak normal nih maksudnya. Kita sampai lupa kan, baru seminggu padahal. Sorry, yang gak normal lu. Kok gue mah gak punya baju. Oh iya. Berarti lu gak normal di bidang yang lain ya. Berarti kemampuan finansial lu kurang ya berarti ya. Daripada demensia. Oke, got it. Terus kalau misalnya gimana ya? Nah, jadi pasti lu bingung kan? Maksudnya kayak apa sih penyebabnya demensia? Itu ada beberapa. Mungkin lu pernah dengar istilah demensia Alzheimer. Penyakit Alzheimer. Nah, itu termasuk salah satu dari yang gue ceritakan tadi. Demensianya sangat progresif, jadi dia cepat dan dia menyebabkan sampai seseorang itu tidak bisa berfungsi. Daily activity itu benar-benar terganggu sehingga dia harus bergantung pada orang lain. Gitu. Jadi Alzheimer itu, dan sayangnya ya sampai sekarang tuh Alzheimer belum ada obatnya, Bud. Gitu. Jadi penyakit itu akan terus progres sampai seseorang itu ya benar-benar harus butuh bantuan. Gue penasaran ya, itu kalau demensia itu disebabkan virus kah, bakteri kah, atau genetik gitu? Gue penasaran, kita kan suka bahas nih, genetik, turunan virus, bakteri. Itu disebabkan apa sebetulnya yang Alzheimer itu?
Jadi Alzheimer itu cuma salah satu penyebabnya aja, Bud. Jadi Oke. masih ada nih banyak list penyebab lainnya. Contohnya misalnya salah satunya adalah, gue yakin lu pasti familiar dengan ini, stroke. Nah, stroke itu juga bisa menyebabkan seseorang terjadi demensia, penurunan fungsi kognitif. Jadi gangguan pada saat dia mengingatnya, gangguan pada saat dia mungkin berbicara juga. Nah, itu kita sebut dengan demensia vaskuler. Nah, ada juga beberapa penyakit infeksi. Ya, lu kan tadi nanya nih tentang virus atau bakteri kan. Nah, itu kita kategorikan sebagai penyakit infeksi. Nah, kalau misal penyakit infeksi cuman keluhannya ya nggak cuma keluhannya nggak cuma secara kognitif yang tadi gue bilang kecerdasan. Bisa juga misalnya contohnya jadi orangnya nggak sadar, kejang. Jadi jarang banget kalau misalnya infeksi virus atau bakteri itu dibawa dengan keluhan utama pikun. Itu agak langka. I see, got it. Terus gue penasaran soal ini. Banyak yang bilang, jadi orang kalau udah berumur, misalnya masuk usia pensiun, let's say 65 gitu ya, 65 tahun. Jadi banyak orang setelah umur segitu masih tetap kerja, misalnya jaga toko, atau dia tetap punya kerjaan misalnya ngurusin apalah gitu. Soalnya Jaga cucu. Ya. Soalnya dia bilang kalau misalnya lu udah umur masuk usia pensiun, tapi lu tidak bekerja, lu akan mengalami pikun gitu. Itu bener ya? Maksud gue secara kedokteran. Kalau gue sih setuju, Bud. Gitu. Memang gue nggak bisa menjelaskan mekanisme ilmiahnya ya, tapi Karena knowledge-nya nggak nyampe kan? Gue paham. Maksud gue gini loh. Maksud gue. Kalau bilang gitu nggak usah di-mention, karena gue ngerti. Pendengar kita juga ngerti. Maksudnya seberapa knowledge tingkatan tuh kita paham, maksud gue. Nggak apa terusin ya? Itu paham lah, kita paham itu. Ya terus. gue kalah. Gue nggak menduga itu. Oke. Kan gue jadi lupa gue mau ngomong apa. Iya, gimana dari segi medis tuh? Kalau orang nggak kerja terus dia itu pikun. Otak itu, Bud, sama seperti otot. Jadi kalau misalnya kita latih, ya kita gunakan terus-terusan, itu akan lebih terasa lebih baik. Gitu. Jadi memang sebenarnya pada dasarnya ada benarnya juga kalau misalnya pada orang dengan memasuki usia pensiun, itu ada baiknya tetap melakukan aktivitas, tetap melakukan, tapi ya jangan terlalu berat ya. Gue sih nggak menyarankan kalau misal udah usia pensiun tapi lu tetap bekerja misalnya di perusahaan ngatur sana sini dengan aktivitas yang benar-benar tinggi gitu. Lu perlu sesuatu yang untuk menjaga biar lu tetap ada kegiatan, tetap otak lu terlatih, otot lu juga dipakai, tapi yang nggak seberat itu. Karena fungsinya itu buat jadi mengasah gitu. Diharapkan kalau misalnya tetap melakukan aktivitas itu kita bisa mencegah progres dari pikun yang natural. Gitu. Ya bukan yang penyakit ya, karena kalau yang penyakit ya berarti kita harus tangani penyakitnya. Tapi kalau misalnya untuk yang natural dengan kita tetap beraktivitas, itu biasanya fungsi otaknya itu bisa lebih tetap terjaga. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang bilang gini, aduh gue pusing kerjaan itu sehat sebenarnya. Karena kan dilatih otaknya bekerja sebenarnya. Iya dong. Ya sehat, tapi jangan sampai dia bunuh diri gantung diri karena kerjaannya. Bener juga. Tapi maksudnya gini loh, banyak orang, gue bilang gini, orang kan suka bilang gini ya, gue pengen buru-buru pensiun nih. Padahal ketika lu misalnya pensiun cepat, nggak menjamin hidup lu jadi lebih baik sebetulnya. Betul. Lu bisa jenuh, bosen gitu ya. Betul. Lu merasa tadinya tiba-tiba dari tadinya high intense gitu ya kerja terus tiba-tiba lu jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Itu kan otak juga jadi stres juga sebenarnya gitu. Salah satu gak usah jauh-jauh deh Bud. Kalau misal lu ngambil cuti lu sekaligus aja, tapi lu nggak ada target, nggak ada kegiatan Iya, gitu, iya. pasti bingung kan? Benar. Mungkin 1-2 hari pertama lu happy, bahagia. Wah, gue bisa tidur malam, bangun siang, gue nggak makan seenak gue gitu. Iya. Tapi Lama-lama lama-lama jenuh gitu. Karena memang pada dasarnya kita tuh butuh kegiatan, kita butuh aktivitas untuk menjaga agar pikiran kita teralihkan. 24 jam tuh sebenarnya lama loh. Cuma tapi berjalan cepat karena kita nggak terasa. Kita nggak gitu. terasa ya. Kayak misalnya contoh gini, kita bikin healthy hacks konten. Kita kan setiap minggu rekaman gitu ya. Ketika kita nggak ada rekaman, ya hati gue tenang gitu. Gue merasa liburan, punya target gitu ya. Maksudnya happy, nggak ngelihat Adrian gitu. Jadi lebih bahagia. Itu juga sebenarnya termasukin loh. Makanya buat sobat healthy yang ngelihat rekaman cuma 10 menit, sebenarnya tuh terasanya kayak 1 hari gue sama dia. Karena prosesnya tetap berasa panjang ya. Yan, aku mau nanya sama lu gini. Ini bertanya, let's say ada orang yang mengalami kondisi pikun secara natural. Maksudnya emang kondisi umur gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga dan oleh dirinya sendiri untuk mencegah kepikunan itu bertambah jauh gitu? Oke. Atau ada obat nggak sebenarnya untuk mencegah pikun secara natural ya? Obat sih enggak ya, tapi mungkin suplemen ya gitu. Jadi kalau saran gue yang pertama adalah lakukan aktivitas. Ya, aktivitas apapun gitu. Disesuaikan dengan umur, disesuaikan dengan kemampuan fisik. Ya, yang tadi gue bilang, gue nggak nyaranin seseorang tuh bekerja berat di usia pensiun, jangan juga.
Ya mungkin dengan olahraga otak, ngisi TTS, permainan kuis apa segala macam, I see. bantu jaga cucu seperti yang lu bilang ya, jaga toko. Aktivitas itu akan membantu untuk melatih otak. I see. Nah, yang kedua, tetap konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Gitu. Karena dengan gizi seimbang, tubuh kita tercukupi, otomatis pasti proses degenerasi atau proses penuaan yang terjadi di tubuh kita mau dimanapun itu akan melambat. Kan kalau pada saat kita tua kan semua bagian tubuh kita menua, mata, otak, otot, jantung, semuanya. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi gizi yang seimbang, itu termasuk akan membantu memperlambat prosesnya. I see, got it. Yang ketiga mungkin ada dengan konsumsi suplemen. Jadi ada beberapa suplemen yang katanya kan bisa meningkatkan aktivitas otak tuh. Kalau lu lihat dulu kayaknya kita malah sering dibeliin itu kan pas mau ujian gitu mau untuk kita gitu. Biar tokcer gitu. Nah, salah satu itu tetap bisa digunakan juga itu sebagai tambahan aja. Tapi pastikan poin 1 dan 2 itu terpenuhi dulu. Jangan lu cuma ngandelin suplemen doang. Ya, Gitu. got it. I see. Oke. Jadi kebayang ya buat teman-teman ketika ada keluarga kalian masuk usia pensiun gitu atau kalian udah mau pensiun gitu ya, make sure kita tetap melatih otak kita supaya menjaga kepikunan. Bukan karena pikun itu sebuah penyakit sebetulnya, itu emang naruri alamiah sebetulnya yang terjadi. Betul. Tapi kan lu mesti, siapa sih yang pengen dikit-dikit lupa gitu kan, lu mesti latihan sebenarnya. Nggak susah kok, ngisi TTS nggak susah. Atau mungkin nonton bokep juga termasuk kali ya, kan adrenalin tuh ya sebenarnya. kan nonton ya, terus adrenalin kan menumpuk di otak. Terus jadi lu jadi berpikir keras sebetulnya. Gue sih gak nyaranin kalau buat apalagi yang laki-laki ya. Karena darahnya jadi gak ngalir ke otak. Ngalirnya ke tempat lain gue yakin. Jadi bukan anestesi otak, malah anestesi otak yang lain kan sebetulnya. Dan ada yang keempat Bud, selain aktivitas, terus abis itu konsumsi gizi bergizi sama suplemen. Yang keempat adalah mendengarkan podcast dan channel YouTube kita. Nah, lu jadi mikir kan, oh ternyata hidup sehat tuh begini. Lu bisa lebih sehat, lu bisa sharing ke teman-teman lu. Ya benar juga. Jadi kalau misal Sobat Healthy masih ada pertanyaan, saran atau kritik, bisa DM kita ke Instagram kita di @healthyhash.id dan juga podcast kita akan tayang setiap hari Kamis. Selain itu juga setiap weekend kita tuh suka ngadain IG live bareng narasumber-narasumber berkompeten atau juga bareng teman-teman pendengar-pendengar kita juga kita sering ngelakuin itu sebetulnya. Dan episode itu akan kita upload di setiap hari Senin. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay live. Bye-bye.